Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Separda Billy, mahasiswa peternakan Politeknik Negeri Lampung. Yang terhormat Pak Kepala Desa yang menyempatkan hadir untuk menyimak bagaimana sih tata cara pemeliharaan ayam kampung. Para tamu undangan yang saya hormati dan para peternak yang ada di Desa Madajaya. Seperti yang kita ketahui bahwa peternakan ayam kampung di Desa Madajaya ini cukup banyak yang memelihara gitu. Tapi skalanya masih skala rumahan dan tidak menghasilkan apa-apa gitu, hanya untuk konsumsi sendiri gitu, tidak bisa untuk dijual atau mungkin dijadikan eh, sebuah penghasilan tambahan untuk mendukung perekonomian keluarga. Peternakan ayam kampung sendiri dapat dijadikan sebagai penghasilan utama atau penghasilan tambahan bagi keluarga jika proses pemeliharaannya dilakukan dengan baik dan dan secara efektif gitu. Permasalahannya di desa pengetahuannya itu masih minim dan juga ada beberapa masalah lagi seperti penyakit flu burung yang datang pada saat musim pancaroba. Nah, oleh karena itulah saya mengadakan penyuluhan pemeliharaan ayam kampung ini untuk memberikan sedikit masukan gitu kepada warga bagaimana sih cara pemeliharaan ayam kampung itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, ayam kampung itu memiliki dua produk utama yaitu telur. Telur ayam kampung itu lumayan mahal di perkotaan. Harganya bisa mencapai Rp3.000 per butirnya. Dan juga selain telur, ayam kampung juga menghasilkan daging ayam kampung yang menjadi produk utama. Harganya di kota itu bisa mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Cukup tinggi gitu kan. Akan sangat sayang sekali ketika peluang itu tidak dimanfaatkan di daerah pedesaan yang notabene sangat mendukung untuk proses pemeliharaan ayam kampung sendiri. Karena di pedesaan masih banyak sekali lahan-lahan yang mendukung peternakan yang cukup luas dan tidak dimanfaatkan oleh warga desa. Uh, nah, lalu bagaimana sih uh, caranya untuk sukses dalam pemeliharaan ayam kampung itu? Yang pertama, bibit pakan gitu, bibit ayam kampung. Bibit ayam kampung ini dapat diperoleh dengan membeli di toko peternakan mungkin. Kalau tidak ada, mungkin bisa bisa menetaskan sendiri atau mungkin bisa juga mencari di marketplace di Facebook atau di mana-mana gitu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di marketplace di media sosial juga sudah banyak grup-grup yang berisikan orang-orang yang berjualan ayam kampung gitu, baik bibit maupun dagingnya. Yang kedua, tadi pakan dan juga manajemennya gitu. Ya, bibit ayam kampung sendiri memiliki kontribusi 30% terhadap keberhasilan pemeliharaan ayam kampung. Jadi, bibit ayam kampung yang bagus dapat meningkatkan keberhasilan dari pemeliharaan ayam kampung itu sendiri. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri bibit ayam kampung yang baik? Yang pertama, bibitnya itu dapat berdiri dengan tegap gitu, sehat dan tidak cacat, mata bersih dan bersinar seperti pada gambar di samping. Terus pusar terserap sempurna, artinya pusarnya juga kering gitu. Bulu bersih dan mengkilap. Tingkat menetasnya juga tepat waktu gitu, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lama gitu, karena itu akan mempengaruhi kualitas bibit ayam kampung itu sendiri. Uh, untuk lebih jelasnya mungkin akan dijelaskan pada video ini. Ayam yang unggulan itu yang pertama
Dikala ayam tersebut atau DOC tersebut baru menetas, itu memiliki postur tubuh yang bulat besar ya Di sini teman-teman, bisa tidak dilihat memanjang bahwa tetapi bulat ayam besar. kampung yang Nah, bagus kalau itu bulat ayam yang besar lincah gitu. itu tandanya DOC tersebut Pas nantinya akan menjadi ayam menetas yang juga bentuknya memiliki itu postur bulat tubuh yang gitu. besar-besar. Dan juga ciri yang kedua itu bisa dilihat dari segi kakinya ya teman-teman. Nah, jadi DOC Yang ayam kedua kampung super yang kakinya yang nantinya super akan itu tumbuh besar atau memiliki postur tubuhnya itu kakinya itu besar gitu, tidak tidak kecil gitu karena struktur tulang juga berpengaruh pada pembentukan otot gitu. tubuh yang besar itu biasanya kakinya itu terlihat besar-besar. Nah, kalau kakinya walaupun baru menetas kemudian terlihat besar-besar, nah itu nantinya akan menjadi ayam kampung super yang postur tubuhnya itu besar-besar. Nah, itu adalah dua ciri bagaimana caranya supaya kita itu bisa memilih DOC ayam kampung super unggulan gitu ya, supaya nanti setelah kita ternak itu postur tubuhnya besar-besar dan tentunya bobotnya juga akan semakin berat. Nah, itu adalah ciri-ciri diantaranya gitu ya, ciri-ciri DOC ayam kampung super yang unggulan. Nah, jadi bagi sahabat peternakan semuanya, kalau kita beli DOC ayam kampung super dari orang lain, tentunya ciri-ciri tersebut harus kita. Jadi ciri-ciri yang pertama itu bahwa tubuhnya itu membulat gitu. Jadi eh, bisa diketahui bahwa sejak kecil ayam kampung yang super nantinya ketika sudah besar itu dapat dilihat dari kecilnya juga gitu. Yang pertama itu bahwa tubuhnya itu bulat, yang kedua bahwa kakinya itu besar gitu. Kakinya besar dan Kita yang pahami selanjutnya supaya nanti kedepannya kita tidak merugi, karena kalau ayamnya itu nanti memiliki postur tubuh yang kecil kemudian diternak dengan waktu yang sama, pakan yang sama, tentunya akan rugi bagi para pembesaran gitu ya. Kenapa? Karena nanti si ayamnya tidak memiliki postur tubuh yang besar. Berbeda kalau kita peternak ayam kampung super kemudian beli DOC yang unggulan, dan setelah kita ternak beberapa bulan kemudian postur tubuhnya memiliki postur tubuh yang besar, tentunya bobotnya juga akan lebih berat dan nantinya akan sangat menguntungkan bagi para pembesaran ayam kampung super. Nah, makanya dari itu ciri-ciri tersebut atau paling tidak dari ciri-ciri yang kedua tadi, dari postur tubuhnya kemudian dari kakinya, karena biasanya para penyedia DOC itu biasanya sekitar 3 harian kemudian jual, setelah divaksin kita jual gitu ya. Nah, itu sudah bisa kelihatan kalau DOC ayam kampung super yang unggulan itu postur tubuhnya bulat besar dan kemudian kakinya itu besar-besar dan juga panjang. Nah, itu adalah ciri-ciri bahwa ayam tersebut akan memiliki postur tubuh yang besar nantinya ya teman-teman. Nah, nanti kita sebagai pembesarannya itu pertama akan diuntungkan dari segi pertumbuhan, dan yang kedua akan diuntungkan bahwa ayam tersebut akan memiliki postur tubuh yang besar dan tentunya bobotnya juga akan bertambah berat gitu ya. Berbeda kalau ayam yang kecil-kecil. Nah, sekian sahabat peternakan semuanya tentang bagaimana cara memilih DOC ayam kampung super yang unggulan. Ayam yang unggulan itu yang pertama, dikala
Terus selain bibit juga kita harus memilih pakan ayam kampung. Ya, pakan ayam kampung yang baik itu apa sih? Yang memenuhi pakan ayam kampung sendiri memiliki kontribusi 30% terhadap pertumbuhan ayam kampung itu sendiri. Sebenarnya pakan ayam kampung itu seperti apa sih yang memenuhi syarat atau mendukung bahwa untuk pertumbuhan ayam kampung sendiri? Yang pertama, protein kasarnya itu harus 12%, boleh lebih atau kurang dikit mungkin boleh sih. Yang kedua, energi metaboliknya 2500 kilokalori. Bahan pakan sendiri bisa diperoleh dari bahan pakan pabrikan, konsentrat, atau mungkin dicampur dengan bahan pakan yang lebih murah atau alternatif seperti dedak, jagung, makanan sisa. Makanan sisa itu bisa dimanfaatkan daripada dibuang begitu saja, kan bisa kita manfaatkan sebagai pakan ayam kampung seperti roti basi, nasi sisa, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu perkandangan. Untuk lokasi kandangnya itu jaraknya ini untuk peternakan yang besar mungkin ya. Jaraknya minimal dari pemukiman itu 5 meter gitu. Dan lokasi kandang juga tidak boleh lembab karena kondisi yang lembab ini akan memudahkan penyakit atau parasit untuk berkembang gitu. Yang ketiga, ayam kampung itu membutuhkan sinar matahari dan sirkulasi udara yang baik itu di pagi hari. Yang keempat, lokasi kandang itu jangan terlalu panas, atau yang lebih dianjurkan itu rindang gitu, tertutupi pohon-pohon atau tidak terhalang tembok, supaya ayam kampung itu tidak terkena matahari secara langsung. Nah, jika ayam kampung terkena sinar matahari langsung, kemungkinan bahwa ayam itu akan merasakan stres karena panas gitu. Yang kedua, kandangnya juga harus bersih gitu, dan dibersihkan secara teratur untuk menghindari penyakit. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu jenis kandang. Jenis kandang itu ada 3. Yang pertama itu kandang box, itu diperuntukkan untuk DOC dengan kapasitas 1 kali 1 meter itu bisa menampung 40 sampai 45 ekor DOC ayam kampung. Nah, DOC ayam kampung itu dipelihara di kandang box itu selama umur 1 hari sampai dengan 20 hari, maksimal 30 hari. Dan untuk memberikan kehangatan, karena DOC ayam kampung itu tidak dipelihara dengan indukannya, maka diberilah penghangat buatan dari lampu dengan suhu 30 sampai 32 derajat gitu. Yang kedua, ada kandang postal untuk pembesaran ayam kampung. Ayam ini typo sih saya. Ayam kampung umur 21 hari atau mungkin 30 hari bisa dimasukkan ke kandang postal. Untuk ukurannya sendiri tidak ada ukuran yang pasti atau yang baku gitu. Karena kan tergantung kemampuan dan kapasitas ayam kampung yang akan dipelihara gitu. Namun untuk lebih efisiennya, untuk ukuran kandang berukuran 5 kali 20 meter itu bisa menampung dengan kapasitas 1.200 ekor ayam kampung. Dan lantai dari kandang postal itu sendiri diberikan liter atau mungkin skam. Kalau di desa-desa banyak skam, bisa diberikan skam untuk apa ya? Untuk supaya kotoran itu tidak lembab di bawah atau tidak basah gitu. Yang kedua, model atapnya itu model atap monitor yang miring supaya air hujan tidak masuk ke kandang. Yang ketiga, kandang baterai. Kandang baterai ini diperuntukkan untuk indukan atau mungkin ayam kampung yang dimanfaatkan telurnya gitu, karena kan ini untuk proses peneluran. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat foto-foto dari berbagai macam jenis kandang ini. Yang pertama ini adalah kandang postal untuk pemeliharaan ayam kampung, di mana kandang ini memiliki halaman untuk areal
areal pengembaraan atau areal umbaran untuk ayam kampung itu sendiri. Ini opsional sebenarnya, dan juga di sini adalah kandang untuk ayam kampung ketika malam hari gitu atau ketika hujan, dan di dalam ini diberikan tangkringan-tangkringan untuk, karena kan ayam kampung itu pada dasarnya ayam hutan yang suka nangkring di dahan-dahan pohon itu. Yang kedua ini adalah kandang box untuk DOC dengan kapasitas dengan luas 1 kali 1 meter dan dapat menampung 50 ekor gitu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kandang box ini diberikan lampu sebagai lampu tambahan sebagai penghangat itu, dan lampunya itu lampu kuning yang lebih panas dibandingkan lampu putih. Kalau lampu putih mungkin tidak akan panas. Yang ketiga, ini ada kandang postal, di mana ini untuk ayam kampung petelur atau mungkin proses pembibitan. Lalu bagaimana sih kalau misalnya kita cuma punya lahan sempit 5 kali 5 meter atau 5 kali 10 meter? Nah, di sini saya akan sertakan desain video desain untuk lahan sempit dalam pemeliharaan ayam kampung. Itu bisa melakukan budidaya dengan lahan sempit sekalipun. Nah, jadi pemanfaatan ruang dari lahan ini di bagian bawah ini adalah pembesaran untuk. Jadi di lahan sempit pun kita bisa melakukan proses peternakan ayam kampung dengan pembagian bahwa bagian bawah ini bisa difungsikan sebagai bagian pembesaran ayam kampung. Ayam-ayam yang sudah berumur 31 hari akan diletakkan pada bawah, dan untuk DOC ini diletakkan di atasnya sehingga tidak memakan ruang lebih gitu. Untuk sampai usia panen. Kemudian kandang apartemen ini atau kandang susun ini saya gunakan untuk pemeliharaan bibit dari 0 sampai 1 bulan. Nah, di sini kapasitas bibit bisa sampai 200 ekor teman-teman, berukuran 1 kali 5 meter, terdiri dari 2 susun atau 2 lantai, sehingga masing-masing lantainya bisa menampung sampai dengan 100 ekor. Sementara kolongan bawah ini atau halaman depan ini bisa digunakan untuk pembesaran dengan kapasitas 100 sampai 150 ekor sampai usia panen. Nah, seperti inilah ilustrasi dari kandang susun ini teman-teman. Dalam panjang 5 meter tersebut saya membaginya menjadi 2 sehingga masing-masing petak itu selebar 2,5 meter. Kandang susun ini tingginya hanya 2 meter sehingga sangat mudah dijangkau oleh kita sebagai peternak atau pembudidaya dalam keseharian untuk melakukan perawatan, pemeliharaan, bahkan pemberian pakan, sehingga ketinggiannya tidak menyulitkan kita untuk melakukan proses budidaya atau peternakan yang kita lakukan. Dan di bagian pojok ini terdapat kandang indukan dengan kapasitas 10 ekor. Oke teman-teman, seperti apa desain teknisnya akan saya gambarkan sebagai berikut. Nah teman-teman, ini denah dari. Nah, bisa dilihat bahwa denahnya itu hanya membutuhkan lahan yang sangat minimal sekali gitu, dan ini sudah mencakup kandang pembibitan, kandang pembesaran DOC, dan kandang pembesaran hingga panen. Nah, lahannya sendiri hanya membutuhkan lebar 2 kali 5 meter dan panjangnya itu 5 meter gitu, sangat minimal sekali. Bisa dilaksanakan di pekarangan rumah atau mungkin di samping-samping rumah. Kandang ini jadi total lebarnya 6,5 meter dan panjangnya 2,5 atau lebarnya 2,5, panjangnya 6,5 meter. Bagian sisi kiri berukuran 1,5 kali 2,5 itu merupakan area untuk indukan. Jadi kita bisa memelihara indukan. Kemudian bagian belakang 1 kali 5 meter itu untuk DOC 0 sampai 30 hari, terdiri dari kandang susun.
Kemudian halaman bawahnya itu berukuran 5 kali 2,5, itu untuk pembesaran sampai dengan masa panen, sehingga 3 pengelompokan budidaya bisa kita lakukan di satu tempat areal ini. Nah, kemudian teman-teman, seperti inilah ilustrasi penampakan perspektifnya area pembagian zonasi dari kandang yang kita rencanakan kali ini. Kemudian teman-teman, kita akan masuk dalam proses pembangunannya. Jadi ini tiang-tiang saya buat berdiri seperti ini untuk kandang susun. Jadi tinggi tiang ini setinggi 2 meter saja. Harapannya adalah kayu di pasaran yang berukuran 5 kali 5 itu panjang efektifnya 4 meter, sehingga dalam satu batang kita bisa memanfaatkan menjadi 2 bagian tiang. Olehnya ketinggiannya saya buat 2 meter saja. Kemudian ini rangka horizontalnya. Rangka paling bawah itu adalah rangka untuk perletakan tatakan untuk menampung kotoran ayam. Kemudian yang bagian kedua adalah lantai kandang, dan tipikalnya sama, ketinggian masing-masing kandang itu sebesar 40 cm ditambah 15 cm untuk area kotoran, sehingga total tingginya itu 2 meter. Nah, ini sangat efektif. Kalau kita bisa lihat, orang berdiri di samping itu cukup atau dapat menjangkau area bagian atas. Kemudian bagian dasar kita buat kolongan sehingga mendapatkan area atau space untuk area pembesaran. Nah, ini tatakan untuk kotoran tetap harus kita buat teman-teman, sebab bagian bawah itu kita gunakan untuk pemeliharaan pembesaran, sehingga manajemen kotoran harus kita lakukan dengan menggunakan tatakan kotoran seperti ini. Nah, dibentuk seperti laci. Kemudian untuk bagian dinding itu opsional teman-teman, bisa kita gunakan bambu atau kayu, itu terserah yang mana pilihan kita yang masih terjangkau dengan harga yang murah teman-teman. Jadi seperti ini untuk bagian dinding lantai 1, lantai 2. Kemudian kita akan melihat seperti apa desain lainnya pada bagian-bagian kandang ini. Nah, jadi seperti inilah bentuknya teman-teman. Bagian tengahnya itu saya bagi 2 sehingga masing-masing kandang lebarnya 2,5 meter, dan bagian alas kandang itu saya kasih kawat ram sehingga kotorannya itu bisa jatuh terus sampai ke tatakan kandang. Nah, seperti inilah. Jadi ada kawat ram berukuran 1 cm, sebab di dalam kandang ini nanti akan kita pelihara DOC atau bibit 0 sampai 30 hari teman-teman, dengan tingkat kepadatan bisa sampai 50 ekor per meter, sehingga saya mengasumsikan itu 20 ekor per meter, sebab kita akan pelihara sampai usia 30 hari dengan standar kepadatan 20 ekor per meter persegi. Jadi bisa menampung sampai dengan masing-masing 50 ekor dalam satu petak ini, sehingga ada 4 petak menjadi 200 ekor teman-teman. Nah, jadi seperti itulah pembagian untuk kandang susun ini. Kemudian kita lanjut untuk pengembangan area kandang ke depan dan ke samping. Jadi bagian samping ini kita tujukan untuk bisa memelihara indukan dengan ketambahan 1,5 meter kali 2,5 meter. Itu kita buat untuk indukan, untuk pemijahan, dan bagian depan yang lainnya adalah untuk pembesaran teman-teman. Nah, kita cari bahan-bahan yang murah saja berupa seng bekas, itu bisa kita buat dinding. Separuh dinding kita buat menggunakan seng yang ya kita cari alternatif yang paling murah atau bisa kita jangkau, sehingga budidaya kita juga bisa berjalan teman-teman dengan budget yang minim. Kemudian juga di bagian atas kandang ini, di atasnya seng nanti akan kita kasih dinding atau kawat ram. Nah, seperti inilah. Di bagian atas kandang itu kita buat atap seng dengan 3 lubang pencahayaan, sehingga area dalam kandang itu mendapatkan sinar atau cahaya matahari teman-teman. Nah, cukup baik juga untuk budidaya atau ayam-ayam kita yang akan kita pelihara nantinya. Nah, seperti inilah bentuk atapnya dengan sedikit kemiringan ke arah depan agar air hujan jatuh menampung ke arah depan. Nah, kondisi areal kandang ini saya buat mungkin saja di bagian belakang ada rumah orang, bagian samping ada rumah orang, sehingga
kita tidak membutuhkan areal dinding lagi teman-teman. Tinggal dilihat, disesuaikan berdasarkan kondisi lahan kita yang ada. Nah, jadi seperti ini ilustrasinya. Di bagian bawah nanti terdapat pembesaran. Nanti alasnya kita kasih sekam. Kemudian bagian kandang susun itu pemeliharaan bibit 0 sampai 30 hari. Kemudian di bagian kiri terdapat kandang pemijahan atau untuk indukan yang kita panen telurnya untuk kita tetaskan lagi, sehingga budidaya kita bisa berjalan sebagai budidaya mandiri, dan juga kita bisa menjual hasil panen sampai dengan 200 ekor ayam teman-teman. Nah, jadi saya membuat ilustrasi ini dengan luasan yang berdasarkan standar atau tingkat kepadatan. Itu bisa
Yang terakhir yaitu manajemen pemeliharaan. Secara garis besar, manajemen pemeliharaan yang sederhana itu pemberian pakan dan minum dan pengendalian penyakit atau mungkin pencegahan penyakit itu sendiri. Yang pertama yaitu pemberian pemberian pakan. Pemberian pakan itu sendiri memiliki tahapan. Di minggu pertama untuk memaksimalkan keuntungan supaya tidak banyak pakan yang terbuang atau mungkin ayam tidak kekurangan pakan nantinya. Di minggu pertama pakan diberikan 7 gram sampai umur 1 minggu di minggu pertama, dan di minggu kedua diberikan pakan sebanyak 19 gram dan selanjutnya sampai minggu ke-8 pakan diberikan 74 gram per ekor gitu. Nanti bisa diakumulasikan saja. Misal kalau kita memelihara 100 ekor, berarti di minggu pertama kita bisa memberikan pakan 7 gram dikali 100 ekor, berarti 700 gram atau 7 ons. Dan selanjutnya sampai ke umur 8 minggu. Yang selanjutnya pemberian air minum. Pemberian air minum sendiri diberikan untuk tambahannya diberikan vitamin dan obat-obatan untuk menunjang kesehatan ayam kampung itu sendiri. Dan pemberian air minum itu harus terus tersedia di tempat air minum di mana ayam kampung itu dipelihara. Dan air minum tidak harus diganti setiap hari gitu, supaya air minum itu tidak kotor untuk minum hari selanjutnya. Yang kedua yaitu pencegahan penyakit. Nah, pencegahan penyakit itu bisa dicegah atau mungkin diobati gitu. Untuk mencegahnya kita harus rajin-rajin membersihkan kandang atau melakukan sanitasi kandang. Itu menghambat penyakit dapat berkembang lebih banyak lagi. Terus yang kedua, kita bisa memberikan pakan yang fresh dan sesuai kebutuhan. Pakan yang fresh ini sendiri berarti bahwa pakan itu tidak disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama mungkin, sehingga nutrisinya sudah berkurang atau mungkin di situ terdapat penyakit yang dapat tersebar ke ayam kampung itu sendiri. Yang ketiga, melakukan vaksinasi. Biasanya kalau kita membeli bibit di perusahaan atau bibit box itu, ayam itu sudah divaksin sebelum dijual gitu. Vaksinasi itu sendiri berguna untuk mencegah penyakit yang datangnya dari virus seperti flu burung dan lain-lain. Yang keempat, kita bisa memilih kandang yang terbebas dari penyakit atau kandang yang bersih gitu. Yang kelima itu manajemen pemeliharaan yang baik seperti sanitasi kandang dan lain-lain. Proteksi yang terakhir, kita harus memproteksi atau menjaga ternak kita dari binatang buas lainnya. Kan di desa mungkin masih banyak hewan-hewan buas seperti anjing dan lain-lain. Itu harus dijaga supaya ternak kita tidak dimakan oleh hewan lain. Atau mungkin dari manusia-manusia jahil juga bisa diproteksi gitu. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan saya sedikit memberitahu bahwa ada beberapa macam penyakit ayam kampung yang sering terjadi, yaitu yang pertama telo. Itu penyebabnya itu dari virus, dan gejala-gejalanya yang pertama itu ketika ayam itu ngorok dan batuk-batuk, terus ayamnya gemeteran, kepalanya berputar, kelumpuhan pada kaki kanan sayap, kotoran berwarna putih hijauan seperti pada gambar berikut. Ini terlihat bahwa kepala ayam itu melintir ke atas gitu, seperti tanda-tanda pada tadi. Kakinya juga tidak berfungsi dengan baik. Nah, untuk mengatasinya atau untuk mengendalikannya itu ayam itu harus divaksin ND secara teratur atau mungkin di minggu kedua, dan pemberian vaksinnya itu lewat pemberian vaksin tetes mata. Kedua itu penyakit gumboro. Gumboro itu disebabkan oleh virus juga. Di sini ada jenis obatnya mungkin.
Dan pemberian vaksinnya sama juga lewat mata tadi, ya, dengan gejala ayam tiba-tiba sakit dan gemetaran serta bulu berdiri, ayam lesu, lemah, malas, dan beras darah putih di sekitar tubuh. Nah, Gumboro itu daerah dekat anusnya itu putih gitu dan menempel di sekitaran ini. Nah, dan untuk pencegahan atau pengendaliannya dapat dilakukan dengan vaksin dan sanitasi kandang yang baik. Yang ketiga, penyakit ayam kena cacing gitu. Ayam kena cacing itu sendiri artinya bahwa ayam itu terdapat cacing dalam saluran pencernaan ayam itu, sehingga nutrisi yang seharusnya dimanfaatkan oleh ayam untuk kebutuhan dia hidup atau mungkin untuk menambah bobot badan malah dimakan oleh cacing itu dan ayam akan kurus gitu. Nah, gejalanya tentu saja tadi karena nutrisinya tidak terserap sempurna oleh ayam, maka pertumbuhannya akan melambat. Terus ayam juga kurang aktif, bulunya kusam. Ayam kurang aktif mungkin karena dia kurang energi disebabkan oleh nutrisi yang diserap itu tidak sempurna. Lalu bagaimana sih mengendalikannya? Yaitu dengan pemberian obat cacing. Ini berfungsi untuk membunuh cacing di saluran pencernaan ayam kampung. Yang kedua, sanitasi kandang untuk mencegah pertumbuhan cacing atau larva-larva cacing yang ada di kandang. Yang kedua, mencegah serangga masuk. Serangga itu bisa jadi perantara atau agen penyakit dari larva-larva yang dibawanya gitu. Pengobatannya bisa dengan memberikan obat cacing seperti Papedon X liquid, sulfaquinoxalin, sulfamezatin, dan lain-lain yang tersedia di farm shop terdekat. Yang penyakit yang terakhir yang sering terjadi pada ayam kampung yaitu berak kapur atau fulorum. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella fulorum. Gejalanya, ayam itu akan bergerombol di bawah panas karena ayam merasa dingin, terus kepal menunduk, kotoran melekat pada anus. Jadi berak kapur itu ditandai dengan berak seperti kapur dan juga menempel pada sekitaran anus ayam. Nah, untuk mengendalikannya ini hal yang pertama untuk menjaganya itu memilih indukan yang terbebas dari penyakit ini dan fumigasi, serta dapat diobati dengan Noxal, Quinoxalin 4, Toxalin, dan lain-lain. Yang terakhir, ini untuk menjaga agar periode panen atau mungkin ketersediaan hasil panen ayam kampung itu dapat terjaga secara terus-menerus. Untuk kelanjutan usaha pemeliharaan ayam kampung itu harus dijadwalkan secara teratur kapan DOC masuk dan kapan ayam akan dipanen, sehingga ayam kampung dapat tersedia secara terus-menerus di kandang atau di peternakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.